apa kabar? Saya Monik Hardono dari Meditasi dengan Hati. Pada sesi kali ini, kita akan bersama-sama menyembuhkan cakra hati dengan menggunakan pranic healing. Apa sih itu cakra hati? Cakra itu harus kita ketahui itu adalah pusat energi, ya. Biasanya ada di tubuh. Ada 7 cakra utama yang kalau 7-7-nya ini kita bersihkan, ini akan juga mempengaruhi cakra-cakra lain yang ada di badan kita. Mestinya cakra di badan kita ada banyak, ya. Nah, kita fokus di cakra yang keempat, ya, cakra hati. Kalau saya letakkannya di sini, di tengah-tengah di sini. Katakan cakra tuh bentuknya seperti CD gitu, ya, seperti disk gitu, ya, di sini. Tapi karena kalau digambar ilustrasi-ilustrasi dibikin bulat, jadi saya selalu ngebayangin dia kayak bola. Nggak apa-apa, boleh ya. Teman-teman mau membayangkan seperti bola juga nggak apa-apa. Nah, cakra hati itu warnanya hijau. Apa fungsi dari cakra hati? Cakra hati itu di sini tuh energi cinta kasih kita. Nah, kalau saya bilang soul kita tuh letaknya di sini. Kalau saya merasa soul kita, jadi mau mendengarkan suara hati, kita mendengarkan si soul kita bicara, kita dengarkan dari sini, ya, dari hati. Nah, si cakra hati, karena energi si soul itu, si jiwa itu adalah cinta kasih, maka energi cakra hati juga adalah energi cinta kasih, ya. Nah, kalau kita di dalam kehidupan kita merasa kekurangan cinta kasih, ya, baik dari orang tua, dari pasangan kita, atau dari keluarga kita, atau dari siapapun yang menurut kita itu penting untuk kita, ya, di sini cakra hati akan menjadi terkena bermasalah, ya. Biasanya kemudian kena adalah bagian paru-paru dan jantung. Ya, jadi kalau biasa di dalam healing, kalau seseorang dia punya masalah di daerah sini, ya, paru-paru, jantung dan dada, ya. Dada sama punggung bagian belakang. Jadi kalau misalnya ada sakit punggung di bagian belakang atau kena syaraf kejepit yang letaknya di daerah dada, ini kita bisa bilang urusannya dengan cakra hati, gitu, ya. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Yang pertama tentu saja memberikan energi cinta kasih sebanyak-banyaknya ke cakra hati, kemudian pelan-pelan melebarkan si energi cinta kasih itu ke seluruh, ya, seluruh organ yang ada di cakra hati. Nah, di sini juga nanti selain kita menghealing bagian yang ada di organ yang ada di sini, kita juga akan melebarkan healing kita nanti ke sistem ke sistem pernafasan, ya, menghealing bagian sistem pernafasan, kemudian dan juga menghealing ke bagian di bawah. Jadi kalau cakra hati itu biasanya kalau satu cakra kita healing, dia akan mempengaruhi cakra atas bawahnya, ya, sistem pernafasan. Sebenarnya cakra tenggorokan kita juga akan menghealing di bagian di bawah sini, yaitu cakra solar plexus atau cakra ulu hati. Ini cakra untuk rasa percaya diri. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang cakra hati, boleh diketik aja, ya, di kolom komen. Oke. Cakra hati warnanya hijau, teman-teman kalau bisa membayangkan. Kemudian putarannya dia searah jarum jam. Kalau dibayangkan cakra yang sehat, dia warnanya seperti kristal yang bening, yang clear, ya, hijau yang bersih. Kita akan mulai. Silahkan teman-teman bisa posisi meditasi yang nyaman, ya, boleh posisi meditasinya apa aja. Mau seperti ini boleh. Kalau tidak, ini letakkan di pangkuan, ya. Kalau tidak bisa duduk sambil tiduran juga boleh. Duduk bersila silahkan, duduk di kursi juga silahkan. Yang penting posisinya rileks. Silahkan pejamkan mata. Bagi yang duduk bermeditasi, badannya tegak, kepalanya tegak, lidah menempel ke langit-langit, dan rileks.
Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan dan rileks. Teman-teman, sekarang kita sama-sama rasakan cakra hati yang letaknya di tengah-tengah dada. Dirasakan. Kalau teman-teman mau pegang juga boleh ya, tangannya diletakkan di cakra hati juga boleh, silahkan, supaya bisa lebih merasakan si cakra hati ini. Pada cakra hati ini ada jiwa teman-teman yang bercahaya. Rasakan si jiwa, cahayanya yang bersinar terang. Sekarang dengan menggunakan cahaya bening dari Sang Pencipta, kita izinkan perlahan-lahan cakra hati dibersihkan. Seluruh lapisan-lapisan energinya dibersihkan. Diizinkan energi yang ada di cakra hati menjadi bersinar terang. Cahaya bening dari Sang Pencipta ini tak terbatas, penuh dengan cinta kasih. Perlahan-lahan
perlahan melebar, mulai membersihkan organ paru-paru, membersihkan organ jantung, membersihkan organ yang ada di seluruh dada, bagian depan dan bagian punggung, memurnikan seluruh energi yang ada di bagian dada, di dalam, di depan, dan di bagian belakang. Mengizinkan cahaya bening dari Sang Pencipta juga perlahan-lahan membersihkan seluruh sistem pernafasan, memurnikan energi dan menyembuhkan bagian hidung, organ hidung, telinga, dan mulut dan tenggorokan. Memurnikan seluruh organ-organ yang ada pada hidung, mulut, telinga, dan tenggorokan.
Kemudian kita izinkan juga cahaya bening melebar dan mulai membersihkan cakra ulu hati. Cakra power sebagai manusia. Membersihkan organ-organ yang ada di sekitar ulu hati. Organ hati, lambung, pankreas, empedu, usus, ginjal. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan. Pada saat kita sudah siap, dengan penuh rasa syukur, kita bisa membuka mata. Oke, jadi apa saja manfaat jika kita rajin membersihkan cakra hati? 1. Kita belajar lebih banyak tentang hati kita. Kita mengenal bagaimana pergerakan hati kita, emosi kita. Kita juga bisa lebih mengenal apakah suara yang saya dengarkan ini suara hati atau suara pikiran. Yang kedua, perasaan kita akan menjadi jauh lebih nyaman, lebih happy. Kenapa? Pada saat kita rajin membersihkan cakra hati, kita banyak membuang sampah-sampah energi atau emosi-emosi yang tidak diperlukan. Kemudian membuka hati kita yang mungkin selama ini ketutup rapat, beku, atau penuh dengan ketakutan. Nah, kita membuka, ya. Kemudian yang ketiga, dengan perasaan yang bersih dan nyaman dan gembira, hati kita akan jauh lebih bersinar terang di dalam diri kita dan di seluruh hidup kita. Sehingga ya energi kita menjadi jauh lebih bersih. Ya, pada saat energi kita bersih, kita juga menarik berbagai energi dan peristiwa-peristiwa bersih lainnya untuk diri kita. Nah, peristiwa-peristiwa yang bersih, yang positif, yang happy, yang menggembirakan, inilah yang kita cari. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu sesi kita. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dah.